warga. Halo Minje. Warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Vijay, apa kabar? Wah, semangat banget nih. Pagi Om. Ini kita kali ini nelpon Om Putut ya, Om Putut. Putut Daryanto, ya. Iya. Ini legendnya pesepeda Indonesia nih guys. Enggak lah. Gitu. Gimana Om, sehat? Apa lagi apa? Alhamdulillah, amin. Iya, tadi sarapan 22 kilo. Waduh. Tuh kan guys, abis 22 kilo langsung kita grebek nih Om Putut nih buat ngobrol sama kita. Ya, itu dari rumah ke kantorku aku biasa bersepeda. Oh, Jadi, pagi sore. Makanya nama komunitas yang pernah berkecimpung Bike to Work ya Om. Ya, dulu sempat aktif jadi pengurus dari 2007 sampai 2016 ya, lalu jadi ketua dari 2016 sampai 2021. Jadi 2 tahun yang lalu lah ya aktif di organisasi. Dan sekarang tralala. Berarti Om Putut nih udah lama banget nih ya berkecimpung di dunia sepeda nih berarti Om ya? Ya, alhamdulillah sekitar 16-17 tahun ya barangkali. Wow. Nah, gimana tuh Om kira-kira awal ceritanya sampai ayo deh kayaknya sepeda nih yang cocok sama saya gitu. Nggak sebenarnya kalau bicara sepeda, aku dari kecil suka sepeda. Cuman waktu itu karena kondisi ekonomi orang tua ya, jadi tidak mampu membelikan aku bersepeda gitu. Jadi sepedanya pinjem segala macam. Bahkan aku touring pertama kali kelas 1 SMA pakai sepeda pinjeman. Nekat aja gitu karena nggak punya sepeda, jadi pinjem saudara, dipinjemin sepeda dari Madiun ke Bojonegoro. Lalu ya sudah lah karena nggak punya sepeda, jadi ya pinjem punya keluarga yang lain, adiknya bapak waktu itu kasih pinjam. Sampai saya lulus sekolah, lalu kuliah di Malang. Rumah agak jauh, ada teman yang berbaik hati dari Madiun. Waktu itu kami kuliah di Malang, terus aku dipinjemin sepeda balap dia. Jadi aku bersepeda dari kos-kosan waktu itu ke kampus. Ya satu-satunya mahasiswa saat itu yang pakai sepeda ke kampus. Di kampus saya di Malang. Itu tahun 88. Semester 1 aku pikir, masa pinjam sepeda terus-terusan kan gitu ya. Akhirnya ya sepeda aku balikin, terus aku cari kos-kosan yang dekat kampus, jadi yang cukup jalan kaki aja. Terus kembali bersepeda ya kurang lebih tahun berapa ya, 94, 95 ya. Enggak di 2004, 2005 kembali sepeda, terus kenal komunitas bike to work, kenal komunitas sepeda di tahun 2006. Ya berketerusan sampai hari ini. Tuh guys, yang namanya kalau udah passion tuh ya, nggak peduli mau punya dulu atau enggak, yang penting passionnya dilaksanain dulu. Iya, jadi sekarang ya kayak gimana gitu ya. Dulu, jadi kalau ingat dulu suka sekali sepeda tapi nggak pernah punya gitu kan. Jadi kebetulan alhamdulillah punya kawan-kawan yang sangat baik saat itu. Jadi SMP, SMA punya keluarga yang baik dipinjemin, kuliah juga dipinjemin sepeda sama teman. Nah, sekarang punya uang sendiri, ya beli sendiri lah ya. Benar. Punya uang sendiri, beli sendiri, sampai punya komunitas yang dipimpin sendiri. Keren banget nih Om Putut nih. Om, boleh dong Om diceritain Om. Kan ini kan teman-teman mungkin juga banyak yang pengen tahu nih. Kayak komunitas sepeda kan banyak gitu ya. Ya salah satunya yang kita tahu ini Bike to Work gitu. Kalau dulu nih, komunitas Bike to Work itu maksudnya punya visi tuh apa gitu, maksudnya seperti apa, kita memang naik sepeda aja atau kayak gimana tuh, boleh diceritain mungkin? Ya, jadi kalau kebetulan aku bukan pendiri ya, aku bukan termasuk pendiri. Itu Bike to Work itu berdiri tahun 2005 ya. 2005 aku mengenal Bike to Work Indonesia secara organisasi itu tahun 2006. 2006, jadi kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian 2007 aku jadi pengurus. Ya tentu visi misi ada. Visi misi ada ya yang dibangun oleh teman-teman founder. Jadi sebenarnya sederhana saja sih kalau saya melihatnya bahwa Indonesia ini sudah terlalu banyak masalah sebenarnya dari aspek mobilitas warga gitu. Saat itu tuh teman-teman founder visinya sudah jauh ke depan itu. Ya saya salut dan terima kasih, apresiasi buat teman-teman founder Bike to Work saat itu ya. Visinya tuh jauh ke depan bahwa
mobilitas di Indonesia ini kalau tidak dimulai saat itu harus switching gitu dari kendaraan pribadi ya ke angkutan umum, sepeda atau jalan kaki, maka persoalan-persoalan lalu lintas itu tidak akan pernah usai seperti yang kita hadapi sekarang ini. Ya, kemacetan di mana-mana, polusi udara di mana-mana, lalu lintas, kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Ini problem besar sebenarnya bagi bangsa kita. Nah, teman-teman Bike to Work tidak serta-merta mendorong penggunaan sepeda saja saat itu, saya lihat juga mendorong untuk menggunakan angkutan publik, untuk mendorong penggunaan istilahnya jalan kaki gitu ya. Jadi 3 moda ini tidak terpisahkan satu sama lain sesungguhnya. Satu sama lain itu saling terkait sehingga fasilitas publik seyogyanya itu ngeling gitu ya antara angkutan umum, fasilitas pejalan kaki maupun bersepeda itu bisa jadi satu kesatuan gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri jalur sepeda atau lajur sepeda aja. Nggak bisa gitu. Harus ada dukungan yang lain, trotoar yang baik, angkutan umum yang baik. Karena tidak semua orang juga mampu bersepeda secara jauh misalnya gitu. Iya, 10-20 km itu nggak semua orang mampu. Dari rumah ke kantornya. Mungkin bisa mix commuting, dari rumah ke stasiun, dari rumah ke terminal, naik sepeda dititipkan, lalu ganti angkutan umum, nanti turun ke kantornya mungkin jaraknya 1-2 kilo atau 3 kilo, cukup jalan kaki dengan trotoar yang aman dan nyaman. Menurut saya sih begitu. Nah, visi foundernya Bike to Work itu sudah ke sana saat itu sebenarnya. Maka saya sangat tertarik dengan visi itu, makanya saya ikut mau menceburkan diri, ikut terlibat sejak tahun 2007 sampai pensiun kemarin tahun 2021. Ya cukup lama sih jadi pengurus juga ya. Nah, berarti kan sebenarnya visinya benar-benar sebelum terpikirkan oleh banyak kalangan masyarakat, ternyata dari komunitas Om tuh sudah memikirkan sejauh itu gitu secara visi itu ya. Ya itu foundernya Bike to Work ya. Saya tidak termasuk secara komunitas. Saya hanya penggiat saja di rentang waktu antara 2007 sampai 2021 ya. Jadi ya kurang lebih 14 tahun ikut terlibat di dalam. Wah, keren banget guys. Ya sekarang ya karena bukan pengurus lagi ya saya berjalan seperti biasanya dulu sebelum ikut kepengurusan gitu. Tetap mendukung semua aktivitas-aktivitas yang mengarah ke sana ya. Ya semoga yang dengar ini nanti audiens kita nih Om, apa nanti ada komunitas sepeda lain gitu bisa nih mencontoh visinya Bike to Work nih ya, komunitas yang pernah Om cimpung gitu ya, berkecimpung di situ gitu. Iya, jadi ya intinya sebenarnya ayo kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan bersepeda gitu. Om nyambung nih, kan tadi Om bahas tentang perihal ketersediaan fasilitas secara jalur, secara trotoar, secara moda transportasi secara umum gitu. Kan kalau yang kita lihat nih Om ya, sekarang ini sudah mulai dirapihkan, sudah mulai disediakan gitu. Menurut Om Putut sendiri nih, dengan jalur sepeda yang sudah ada gitu, dan trotoar yang mungkin sekarang sudah dibangun untuk kenyamanan gitu ya. Kira-kira nih Om, gimana tuh Om? Maksudnya kalau sekarang kan kayaknya masih jarang banget nih yang pakai sepeda di jalurnya gitu. Atau malah jalur sepedanya dipakai sama pesepeda motor gitu. Kira-kira menurut Om Putut tuh gimana gitu? Iya, itu Jakarta kita ngomong ya. Kalau daerah lain bahkan banyak yang belum ada gitu ya. Kita gitu itu hanya ada di Jakarta. Kalau kota-kota lain ada tapi juga nggak terlalu bagaimana. Ya kalau menurut saya masih jauh panggang dari api. Sebenarnya kalau kita bicara aspek legal dulu ya, aspek legal itu sudah ada undang-undangnya cukup lengkap ya, dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 79, ada peraturan menteri juga ya, Permenhub, kemudian ada surat edaran dari Kementerian PUPR ya, ada semua sebenarnya. Nah, dukungan dari legalitas ada. Terus dukungan pelaksanaan dalam bentuk pembuatan fasilitas sudah ada, walaupun belum banyak. Nah, menjadi persoalan adalah penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukumnya di kita ini sangat lemah, gitu. Di semua aspek ya, di semua aspek. Kita nggak usah ngomongin jalur sepeda yang diserobot gitu ya. Lampu merah yang diserobot juga banyak. Iya, benar. Ya, ini tadi aja saya berapa kali ketemu teman-teman pemotor yang lawan arus gitu.
lawan arus. Setiap hari saya ketemu pemotor yang lawan arus gitu. Kalau saya meleng dikit aja gitu. Kalau saya naik sepeda itu kan paling kiri ya. Iya. Kalau saya meleng dikit ditabrak pemotor yang lawan arus. Wah. Saya ke kanan dikit diseruduk dari belakang. Benar. Itu serba susah. Jadi, penegakan hukumnya yang kurang. Gitu. Pelanggaran begitu banyak. Pelanggaran lalu lintas begitu banyak. Jadi, ada beberapa kawan saya nggak berani naik sepeda itu walaupun sudah ada jalur sepeda juga. Ya karena itu tadi lalu lintasnya sangat tidak aman. Gitu. Jadi, berarti menurut Om Putut adalah ketika fasilitasnya sudah disediakan, maka harus tegak lurus dengan peraturan lalu lintas yang tegas dan jelas gitu. Iya. Mohon maaf, pengguna lalu lintas, pengguna jalan raya di kita ini dimanapun ini kan banyak juga yang tidak peduli, banyak juga yang abai gitu. Seyogyanya kalau lampu merah ya semua harus terempak berhenti. Tetapi faktanya banyak yang terobos. Ya, jalur sepeda seyogyanya ada atau tidak ada pesepeda, seyogyanya tidak dilintasi oleh kendaraan bermotor, tetapi dilintasi bahkan dipakai parkir kan begitu. Nah sehingga orang yang menggunakan jalur itu ya lama-lama juga akan berkurang karena tidak aman juga gitu. Apalagi Jakarta gitu kan. Ya tidak banyak orang yang punya nyali seperti saya dan kawan-kawan saya. Ada atau tidak ada fasilitas ya kami tetap bersepeda. Benar. Gitu. Iya, jalur saya itu 22 kilo, 23 kilo itu nggak ada jalur sepeda sama sekali. Sejengkal pun nggak ada. Tapi ya saya udah 16 tahun ini ya bersepeda ke kantor saya gitu. Ya semoga mungkin ke depannya ini mungkin secara dari pemerintah untuk masyarakat lebih ditingkatkan lagi ya Om untuk secara fasilitas dan penegakan hukum dan kita pun secara masyarakat saling gitu ya saling memahami gitu secara peraturan, secara jalur gitu. Betul Mas Raka. Jadi sejatinya semua orang itu pengen selamat kan. Ya, ketika bermobilitas, ketika bertransportasi, berlalu lintas, sejatinya semua orang ingin selamat. Maka, ya kalau boleh dalam kesempatan ini, ayo kita sama-sama, apapun kendaraan kita, mau sepeda, mau motor, mau mobil, mau jalan kaki, ayo kita sama-sama tunjukkan bahwa kita masyarakat yang mau mentaati aturan lalu lintas. Kita tunjukkan sebagai warga yang peduli dengan keselamatan lalu lintas. Jadi, ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas kita dalam berlalu lintas. Ini mengerikan loh Mas, korban kecelakaan lalu lintas itu. Per tahunnya itu, aduh ngeri, 20.000 lebih korban lalu lintas meninggal dunia di jalan raya. Ya, kalau mau dicek. 20.000 dibagi 365 hari, dibagi 24 jam. Per jam ada berapa nyawa yang hilang di jalan raya. Aduh, ini saya bukan tertawa ya, tetapi sungguh sedih. Memprihatinkan Mas. Itulah. Satu nyawa saja sudah sangat besar, apalagi puluhan ribu gitu ya. Itulah. Iya. Berarti nih teman-teman yang dengar tuh ajakannya Om Putut itu bisa jadi perubahan tuh ya kalau kita lakukan bareng-bareng gitu. Iya. Iya, apapun kendaraan kita, mari ciptakan jalan raya yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Apapun jenis kendaraan kita. Karena semua orang ingin selamat, semua orang ingin cepat sampai di rumah. Tapi semua orang paling penting adalah harus selamat sampai di tujuan gitu ya. Wah, semangat banget nih ngobrol sama Om Putut, bener-bener bikin jadi jangan ngobrol aja, ayo sepedaan bareng Raka. Bisa Om. Nanti abis ini aku langsung inget segala omongannya Om Putut pagi ini. Ya kita mulai dari tempat yang terdekat dulu di komplek, di tempat kita tinggal, jarak-jarak dekat. Ya lama-lama nanti kita terbiasa. Udah enak aja gitu. Kalau nggak bersepeda rasanya ada yang kurang. Nah, Om, ini nyambung. Biasanya kalau misalkan Om kan sepedahan nih, biasanya kan pasti udah punya nih biasanya kriteria kayak, wah ini pakaiannya tuh yang pas buat aku bersepeda tuh yang seperti ini gitu. Apa tuh Om kira-kira? Yang menurut Om pakaian yang paling enak buat bersepeda tuh apa gitu? Ya, kalau aku pribadi begini ya. Prinsipnya gini, bahwa kita jangan terlalu membebani diri kita untuk hal-hal yang sebenarnya kita bisa abaikan. Tetapi semua orang ingin nyaman di dalam semua kegiatannya, kan begitu. Nah, semua orang ingin nyaman dalam semua kegiatan, termasuk bersepeda. Jadi kalau saya selalu berusaha untuk memilih pakaian yang
yang ya buat saya nyaman ya secara ukuran ya. Segala sesuatu itu kan kalau pas enak ya, pas sesuai ukuran. Kemudian bahan kainnya, bahan pakaiannya itu yang menyerap keringat tetapi tidak apa ya istilahnya menyerapnya itu langsung hilang lagi gitu, apa sih bahasanya? Dry fit ya, cepat kering gitu. Ya model-model ya macam kayak dry fit gitu. Jadi karena kebetulan saya cukup jauh ya dari rumah ke kantor itu 22 kilo itu jarak normal. Kadang-kadang aku nambahin, kadang aku lewat jalan tikus. Jadi ya tapi minimal itu 21,5 kilo lah minimal. Tapi average itu 22-23 kilo itu agak muternya dikit. Nah itu keringat pasti muncul ya di kilometer, 10 kilometer, bahkan 5 kilometer aja udah muncul keringat mulai gitu kan. Kalau udah 10, udah 15, udah mulai keringetan gitu kan. Tergantung kecepatan juga sih memang. Nah itu yang bahan-bahan seperti dry fit itu menjadi pilihan utama memang. Menjadi pilihan utama. Jadi cepat kering juga kan. Cepat kering dan di badan itu nggak terlalu bagaimana ya. Pokoknya enak gitu, nyaman ya. Kalau saya sih gitu pakaian. Kayak dry fit itu bener sih dry fit. Cuma dry fit juga kadang-kadang ada jenisnya macam-macam kalau nggak salah ya. Iya, bener. Ada yang berasa panas juga gitu kan. Ada yang adem, nyerep gitu. Ada sih. Aku milih yang itu memang kadang-kadang ya secara harga memang sedikit di atas dari bahan pada umumnya. Tapi buat saya ya karena sekali lagi jarak saya jauh dan saya mau nyaman, ya saya saving, saya kadang-kadang nabung dulu untuk beli pakaian yang agak bagusan gitu. Ya demi kenyamanan ya toh. Benar. Betul, saya sudah hemat dari sepedaan kan. Makanya saya nabung, saya minta izin istri beli ini ya harganya sekian, ya nggak apa-apa sama istri. Wong sehari udah hemat 50.000. Aduh, kan ya. Ini aku mau nanya nih. Tadi kan udah nih pakaian, berarti secara pakaian tuh Om sukanya yang nyaman, yang enak dipakai, awet gitulah ya. Mudah menyimpan keringat tapi cepat kering gitu kan. Terus nggak terlalu berat Raka. Benar. Yang bahannya ringan gitu, iya. Nah, kalau Om Putut nih pribadi, ketika dengar kata 3J Sportswear, kira-kira menurut Om tuh yang ada di kepala tuh apa sih gitu? Gue udah pakai kaosnya cukup lama, sekian tahun lalu. Gimana tuh Om, menurut Om Putut tuh gimana gitu? Ya, ini jawaban jujur atau enggak nih? Boleh, jujur. Oke, kita di sini nggak ada yang ditutup. Boleh jujur ya? Jujur aja. Kalau boleh jujur ini, satu hal gue suka. Kok pakai gue sih? Aku suka. Aku udah pakai sekian tahun lalu. Aku suka. Nah, hanya satu hal. Kadang aku kesulitan mau belinya di mana ini gitu. Kebetulan sih aku ada kawan yang cukup mengenal DJ kan. Gue mau beli ini dong gimana? Baru kasih. Nah, maksudku gini. Rasanya kok apa ya? Mendapatkan barang DJ ini kok nggak mudah gitu. Ini jujur kan boleh dong? Boleh Om. Padahal banyak orang nyari nih. Banyak orang nyari. Beli di mana sih? Kemudahan membeli saya kira. Mungkin teman-teman Trijet publikasinya barangkali ya lebih dikuatkan lagi gitu sehingga orang-orang yang seperti saya tadi nyarinya jauh lebih mudah gitu. Ya kalau saya kan teman saya banyak ya, saya tinggal nanya beli ini di mana gitu kan. Tapi kan nggak semua orang seperti saya yang temannya banyak, tapi kepingin gitu kan. Ya semoga nanti setelah habis ngobrol kayak gini aku langsung bilang teman-teman Trijet kata Om Putut kita harus buka banyak cabang supaya gampang orang beli. Iya, channelnya gitu ya, channel reseller barangkali. Iya loh, barang bagus kan sayang gitu kalau nggak banyak pakai, apalagi produk lokal gitu kan. Berarti menurut Om Putut 3J bagus dan enak dipakai ya Om? Iya, dan itu diminta orang aku nggak kasih, enak aja. Nyarinya susah. Ntar habis ini aku coba deh gimana ya biar Om Putut dapat kali 1 ya. Oh dikasih, waduh, alhamdulillah. Langsung berdoa terima kasih Tuhan. Aku juga. Hari ini dapat barang bagus. Beli nggak apa-apa, aku beli nggak apa-apa loh beneran. Nggak usah gratis, aku beli nggak apa-apa. Tapi harga khusus ya. Bisa dibicarakan nanti setelah ini kita sudah ngobrol. Diskon, asik.
Lumayan kan buat aku ke kantor. Boleh. Terakhir nih Om, sebelum kita nutup obrolan kita yang seru banget nih. Om Putut kedepannya ini kira-kira ada rencana apa nih untuk yang mungkin apa tetap menjalani aktivitas sepeda dari rumah ke kantor aja atau kayak gimana? Oh enggak, ya itu kan kalau mobilitas sehari-hari memang aku berusaha warawiri pakai sepeda, tetapi di luar itu juga ada beberapa event yang aku menyiapkan diri gitu. Kebetulan ini kemarin semester 1 kan aku off ya bersepeda karena aku habis operasi kista. Nah ini aku baru mulai lagi aktivitas. Beberapa event yang aku mau ikut itu nanti di September ada 2, itu ada Bogor Borobudur. Kemudian di September juga tanggal 17 September, Bogor Borobudur tanggal 8 September, tanggal 17-nya aku mau ikut Grand Fondo New York Bali di Ubud, di FNY Bali. Kemudian itu kan tanggal 17, tanggal 18 pulang, tanggal 24 kalau nggak ada halangan aku start mau bersepeda dari rumahku di sini menuju Bali gitu. Itu untuk rencana bersepeda tahun ini. Ya kalau mobilitas sehari-hari ya memang aku bersepeda ya ke kantor, bersepeda ya kemana-mana berusaha untuk naik sepeda. Ya kita doain ya guys supaya Om Putut dikasih semangat dan kesehatan selalu untuk menjalani rencana-rencananya gitu kan. Iya. Itu yang touring Bali kalau mau dikirimin kaos, wah terima kasih. Ngarep. Nah, aku beli. Aku udah tulis Om. Tenang, aku udah tulis. Aku udah tulis Om Putut. Udah di list nomor 1. Ya aku udah lama nggak touring soalnya kemarin COVID, jadi ini touring pertama dari 2 tahun terakhir lah ya. Pengen touring ke Bali, insya Allah nanti. Sebelumnya ada 2 event yang aku akan ikuti, dari Bogor ke Borobudur tanggal 8 September, lalu tanggal 17-nya ikut race Grand Fondo New York di Bali. Wah, keren banget ya. Om Putut benar-benar semangatnya never ending nih guys, mesti dicontoh nih guys. Ya hobi aja sih, Mas. Satu hobi. Yang kedua memang aku suka sepeda dari kecil itu aja. Ya. Iya. Dan sepeda banyak manfaat. Boleh dicek di Instagramku pagi ini, aku tadi posting tentang carbon saving. Disebut Om, Instagramnya Om Putut apa biar teman-teman pada follow? Oh boleh. Poetoit.tuedarjanto, ejaan lama ya. Putut Sudaryanto tapi ejaan lama. Poetoit atau @Tuedarjanto. Poetoit.tuedarjanto. Putut Sudaryanto. Di follow guys, legendnya Indonesia nih sepeda. Ya, tadi pagi aku menulis tentang carbon saving. Kemarin pagi aku menulis tentang manfaat bersepeda ke kantor. Nah, boleh dibaca-baca di sana captionnya. Siapa tahu menjadi inspirasi untuk teman-teman semua menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Banyak manfaat. Betul. Inspirasi banget nih, apalagi obrolan kita pagi ini Om. Sumpah keren banget gitu, banyak banget. Wah, ini kalau kita lanjutin bisa 2 jam sendiri nih Om. 2 hari. Sebelumnya mau bilang terima kasih banyak banget nih Om Putut. Udah mau kita gangguin. Makasih Raka, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Saling mendoakan. Semoga kita semua selantiasa sehat, bugar, dan berkah di setiap langkah kita. Amin. Semoga Om Putut juga diberikan banyak kesehatan dan kesuksesan, juga kelancaran pada event-event yang mau dijalani ya. Gitu. Amin. Terima kasih doanya. Amin. Om, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga hari ini dan kedepannya Om terus semangat ya, pokoknya semangat banget lah ini untuk teman-teman sepeda juga yang udah mau dengerin. Thank you so much Om, thank you banget sekali lagi aku. Sama-sama Minjay. Ya, see you around Om. Thank you. Yo.